rekayasa zeolit alam sebagai katalis dalam pengembangan teknologi bersih. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan dalam 15 menit ke depan. Jadi kita akan mulai dengan pendahuluan, kemudian bagaimana pemanfaatan existing dari zeolit alam pada saat ini. Lalu kita tahu bahwa zeolit alam itu tersebar di Indonesia mulai dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara dan bahkan di Sulawesi juga ada, jadi kita perlu tahu karakteristiknya dan juga aplikasi beberapa yang akan kami sampaikan. Pertama, untuk aplikasi di pengolahan limbah gliserol menjadi sol ketal dengan modifikasi di zeolit alam, yaitu rekristalisasi dan modifikasi basa. Lalu yang kedua, aplikasi untuk pirolisis dari limbah plastik. Jadi harapannya dengan penggunaan zeolit alam ini bisa sebagai katalis bisa mengurangi limbah begitu ya. Oke, untuk zeolit itu sendiri seperti yang kita tahu bersama bahwa zeolit adalah material berpori dan dia tersusun dari senyawa utamanya aluminosilikat dan di situ ada kation sebagai penyeimbang muatan. Biasanya Na atau yang zeolit alam tuh biasanya Ca atau kalium dan Mg juga ada. Sebagai contoh ini zeolit mordenit sintetik. Kita bisa lihat ini adalah foto serbuknya yang berhasil kami sintesis. Lalu kalau di zoom menggunakan SIM kita bisa dapatkan morfologi. Di sini morfologinya heksagonal dan kalau kita zoom lagi, hanya di sini saya tidak punya foto TM-nya. Jadi kalau di zoom lagi kita bisa dapat gambar porinya. Porinya kita bisa identifikasi kira-kira di kisaran 6 sampai 7 angstrom untuk mordenite ini. Oke. Nah, untuk yang zeolit alam itu dia depositnya berlimpah di Indonesia itu. Bahkan untuk harga sendiri itu juga sangat murah, bisa hanya 1.500 di tingkat pabrik dan kita bisa juga dapat di pengecer di toko-toko dengan harga yang murah juga. Total itu ada 67 tipe zeolit alam yang ada di dunia begitu ya, yang sudah diidentifikasi oleh International Zeolite Association. Ini salah satu lokasi yang ada di Bayak. Kemudian, nah ini pabrik yang mengolah zeolit alam. Salah satu aktivasi yang digunakan adalah menggunakan pemanasan di sana itu, pakai rotary dryer. Untuk pemanfaatan existing saat ini, kebanyakan digunakan sebagai pembenah tanah. Nah, ini sempat populer di tahun 90-an, tapi sekarang sudah meredup juga. Kemudian ini yang sekarang sedang banyak dipakai sebagai pasir kucing untuk menyerap kotorannya dan juga air seninya. Kemudian untuk pengolahan limbah ini sudah sejak lama bahwa diketahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk adsorpsi amonium dan juga ada beberapa yang menggunakan ditambah udang begitu ya untuk mengabsorpsi amonium. Meskipun ini juga ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa ini tidak efektif begitu. Oke. Sebetulnya zeolit alam itu pernah menjadi katalis komersial, salah satunya yaitu zeolit alam erionit sebelum zeolit sintetik ditemukan di tahun-tahun 60-an, 50-an sampai 60-an. Nah, ini teknologinya dikembangkan oleh Mobil Oil Corporation. Jadi dia menggunakan katalis untuk meningkatkan bilangan oktan dari hidrokarbon. Nah, ini di sini baru dikenal kemudian istilah safe selectivity ya. Untuk zeolit itu kan ada istilah itu, safe selectivity. Nah, ini salah satu. Cuman sekarang karena erionit ini tidak begitu seefisien dari zeolit sintetik, tidak dipakai lagi. Nah, ini adalah persebaran zeolit alam yang ada di Indonesia yang kami teliti dari Lampung sampai ke Malang gitu ya. Nah, jadi polanya itu yang di sini klinoptilolit, kemudian dia ada campuran klinoptilolit mordenit, ke arah sana, ke arah timur itu lebih ke mordenit. Cuman yang daerah NTT dan Sulawesi kami belum pernah melakukan penelitian. Nah, jadi kalau kita karakterisasi dengan menggunakan XRD untuk mengetahui tipe dari zeolit tersebut dan juga intensitas atau kristalinitas dari si zeolit, maka ternyata sangat dipengaruhi oleh lokasi tentu saja ya. Seperti kita tahu
kita lihat di sini untuk yang di lokasi bayah saja itu bisa beragam intensitas dan juga pengotornya. Apalagi kalau beda daerah gitu. Di sini ada yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang clinoptolit dan modernit. Cuman kebanyakan hanya ada dua itu yang ada di Indonesia. Oke, ini adalah foto SEM dari zeolit alam di Bayah dan di Tasik. Umumnya tidak begitu kelihatan morfologinya, hanya ada yang memang kelihatan seperti fiber kayak gini ya. Fiber itu mencirikan dia zeolit mordenit, tapi umumnya tidak begitu reguler, tidak beraturan. Kemudian kita karakterisasi dengan BIT juga dengan nitrogen adsorption, physisorption maksud saya. Jadi secara isoterm ini kelihatan ya di sini, yang Tasik ini lebih unggul begitu dibandingkan dengan yang lain secara pori, secara luas permukaan. Namun yang lain tentu saja ada keunggulannya. Misalkan dari segi rasio SIAL, nanti kita lihat ya dengan analisis yang berikutnya. Nah, ini rasio SIAL yang kita peroleh untuk yang Bayah, ini rasio SIAL-nya paling rendah. Nah, rasio SIAL ini cukup penting karena ini salah satu yang menentukan kapasitas tukar kationnya. Kita tahu bahwa kation itu akan menempel di si aluminiumnya. Jadi kalau aluminiumnya banyak, maka dia akan lebih gampang atau lebih banyak kation yang bisa tertukarkan seperti itu. Oke, nah kita uji juga untuk bagaimana kemampuan untuk mengadsorpsi amoniumnya. Kita lihat bahwa di sini Bayah, Lampung, dan Tasik, kita lihat Tasik masih yang lebih baik. Nah, untuk uji konversi gliserol menjadi sol ketal, kita lakukan hanya untuk yang Bayah saja. Di sini kita lakukan modifikasi terlebih dahulu menggunakan basa NaOH. Nah, hanya di sini kita pakai konsentrasi yang rendah saja, 0,1 sampai 0,4 molar. Karena di atas itu, dan kalau temperatur tinggi juga waktu yang lama, maka akan terjadi kerusakan struktur dari si zeolit. Di sini tidak kami tampilkan. Di sini hanya ditampilkan yang berhasil meningkat saja kristalinitasnya. Jadi ketika zeolit alam itu belum dimodifikasi atau belum diaktifasi istilahnya yang lebih terkenal, maka pori-pori itu biasanya tidak terbuka. Ada pengotor-pengotor yang menutupinya, dan juga pusat asamnya tidak bisa terjangkau oleh si reaktan. Maka ketika kita bersihkan itu, dia bisa naik. Dan juga selain itu, pengaruh dari basa juga bisa meningkatkan ukuran pori. Di dalam hal ini, dia bisa menciptakan pori mesopor istilahnya ya. Mesopor, sehingga dengan mesopor tersebut ukurannya lebih besar, bisa membuat akses dari reaktan lebih leluasa untuk masuk ke dalam pusat asamnya. Oke, ini ilustrasinya. Ketika pakai yang NaOH dengan soft treatment atau dengan kondisi yang lunak, dia tidak terlalu hancur. Tapi ketika menggunakan NaOH dengan konsentrasi tinggi, waktu lama, temperatur tinggi, dia bisa kolaps, akan rusak nanti struktur kristal. Nah, selanjutnya kami juga melakukan modifikasi rekristalisasi. Jadi intensitas dari XRD dari zeolit alam, terutama yang Bayah, itu perlu ditingkatkan. Nah, salah satunya selain pakai modifikasi basa tadi, kita juga bisa menggunakan rekristalisasi hidrotermal. Nah, ini kita variasikan temperaturnya. Kita dapatkan yang paling optimum di sini untuk yang temperatur 170. Di sini korelasinya terlihat di konversi untuk gliserolnya di temperatur 170 itu bisa lebih optimum di sini. Kemudian, nah ini ilustrasi dari rekristalisasi yang tadinya ada banyak fase amorf karena ada silika yang dia memang tidak masuk ke dalam framework atau kerangka dari zeolit. Ketika direkristalisasi dengan alumina yang ada di situ, maka kita bisa mendapatkan kristal zeolit, dan itu bisa meningkatkan reaktivitas dari si katalis. Selanjutnya kita juga menggunakan zeolit alam untuk pirolisis plastik. Nah, untuk pirolisis plastik ini kita menggunakan zeolit tipe clinoptilolit di sini yang kita pakai, masih dari Bayah juga, dengan menggunakan modifikasi asam. Nah, di sini pakai modifikasi asam karena yang menjadi concern di sini bagaimana mengurangi wax gitu ya.
bagaimana mengurangi wax. Jadi kekuatan asam tidak terlalu artinya ketika diberikan ekstraksi menggunakan asam, dia aluminiumnya akan terambil sebetulnya. Ini hasilnya. Jadi ketika menggunakan zeolit atau katalis alam baya tersebut, maka wax yang terbentuk di thermal pyrolysis itu dia berkurang gitu. Bahkan untuk di temperatur 400 itu tidak ditemukan wax sama sekali. Jadi kalau dari gambar bisa kita perhatikan di sini, ini wax-nya yang terbentuk ketika thermal katalitik, namun ketika di menggunakan katalis ini sudah berkurang. Ini yang di temperatur 400 masih ada, ini sudah habis. Ini katalisnya yang ada di sini. Oke, jadi secara mekanisme reaksi sebetulnya ini karena ada pusat asam di dalam pori zeolit, pori katalis. Nah, ini yang berperan untuk mengkonversi wax yang tadinya banyak di thermal tadi, jadi dia bisa terkonversi menjadi olefin dan parafin. Nah, itu yang kemudian meningkatkan yield dari si oil juga. Jadi si wax-nya ini dia berubahnya menjadi oil, menjadi minyak, dan itu meningkatkan minyak juga mengurangi si wax-nya. Oke, jadi kesimpulan untuk penelitian yang telah kami lakukan ini, pertama zeolit alam di Jawa itu dan Lampung itu tipenya modernit dan klinophthalolith, kemudian perlu modifikasi untuk meningkatkan sifat katalitiknya, baik menggunakan basa, asam maupun rekristalisasi, atau mungkin ada metode yang lainnya saya kira. Kemudian konversi gliserol menjadi sol ketal itu meningkat dengan modifikasi basa dan rekristalisasi. Lalu zeolit alam dengan modifikasi asam itu berpotensi mengurangi pembentukan wax pada pirolisis plastik, polietilen, dan polipropilen. Ini referensi yang sudah artikel sudah kami terbitkan, yang kami jadikan referensi untuk presentasi kali ini. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas pendanaan riset untuk tahun anggaran 2022.